Penuntut ilmu, satu tetes tinta ditimbang dengan darah orang mati syahid kelak di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailatin." Mencari ilmu walaupun hanya 1 jam saja, yaitu lebih baik daripada sholat malam, sholat tahajud semalam suntuk. Sholat tahajud semalam suntuk nih berapa rakaat? Mungkin ratusan rakaat. Sedangkan mencari ilmu hanya 1 jam saja, itu lebih baik daripada sholat malam, sholat tahajud semalam suntuk. Wa tulabul ilmi yauman khairum min siyami thalathati asyurin. Dan mencari ilmu yauman 1 hari saja, khairun yaitu lebih baik, min siyami thalathati asyurin, daripada puasa selama 3 bulan berturut-turut. Mengapa bisa begitu? Karena yang namanya mencari ilmu itu hukumnya adalah fardu. Fardu bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Wajib itu pahalanya lebih besar. Meninggalkan kewajiban berdosa. Dosa meninggalkan kewajiban. Sedangkan sholat tahajud itu sunnah. Sunnah itu kalau seandainya ditinggalkan tidak berdosa. Demikian juga dengan puasa sunnah selama 3 bulan berturut-turut. Seandainya tidak puasa pun tidak berdosa. Sedangkan mencari ilmu karena fardu, kalau ditinggalkan berdosa. Lah ini di akhir zaman. Kadang-kadang orang ini ngebut beribadah, beramal yang sunnah-sunnah, tetapi yang wajibnya ditinggalkan. Mencari ilmu sulit sekali. Padahal sekarang kan sudah zaman canggih. Bisa mencari ilmu lewat dunia maya. Bisa mencari ilmu dengan mendengarkan video-video di YouTube. Kalau memang tujuannya mencari ilmu, tetapi nafsu dan setan tidak akan terima. Nafsu dan setan pasti akan menggodanya agar manusia itu tidak berhasil mencari ilmu, agar manusia menjadi bodoh-bodoh sehingga bisa diatur, bisa diperbudak oleh nafsu dan setan. Rawahu Ad-Dailami, telah meriwayatkan pada hadis Ad-Dailami oleh Imam Ad-Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan yuzanu midadul ulama bidami syuhada yaumil qiyamati wa yuzanu midadul muta'allimin bidami syuhada yaumil qiyamah. Ditimbang midadul ulama terhadap bentangan tintanya para ulama bidami syuhada dengan darahnya orang-orang yang mati syahid yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wa yuzanu midatul muta'allimin, dan juga akan ditimbang bentangan tintanya orang-orang yang belajar bidami syuhada dengan darahnya orang-orang yang mati syahid yaumal qiyamah pada hari kiamat. Sedangkan nih umat Islam di akhir zaman kan lucu, makanya yang tidak lucu ya dianggap menjadi aneh. Orang-orang Islam di akhir zaman ini kalau diajak ngaji untuk reading, writing, dan listening, mereka hanya memilih yang listening, yang simai, mendengar saja. Disuruh untuk menulis dan membaca sulit. Padahal yang namanya membaca, menulis, mendengar itu satu paket agar kita sempurna di dalam mencari ilmu. Oleh sebab itulah para ulama ahli tasawuf dan juga para ulama ahli ma'rifat, para ulama ahli fikih, para ulama ahli hadis, para ulama ahli tafsir sepakat mengatakan bahwa thalabul ilmi itu afdhalut thariqati. Mencari ilmu adalah seutama-utamanya thariqah. Mengapa? Karena orang mencari ilmu itu harus mengalahkan hawa nafsunya, harus berperang, bertempur, mengalahkan ribuan setan yang menggodanya. Kemudian kalau dia mencari ilmunya sudah punya anak istri, kan tambah berat lagi nih. Dia harus mengalahkan segalanya. Oleh sebab itulah di akhir zaman jarang orang yang mau dan sukses dalam mencari ilmu. Pasti akan digoda oleh nafsu dan setannya, pasti. Sedangkan kalau orang itu mau mencari ilmu dan dia mau menulis, maka setiap tintanya, setiap ketikannya, sekarang kan zaman modern nih, ngetik melalui HP atau melalui laptop, ketikannya itu
nanti kelak di yaumil qiyamah akan ditimbang dengan tetesan-tetesan darahnya orang yang mati syahid. Masya Allah, luar biasa. Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka khumurun na'am. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya sekiranya Allah memberikan petunjuk dengan sebab engkau, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebab engkau yang menuntunnya, khairul laka, yaitu lebih baik bagimu, min ayyakuna, daripada sekiranya ada laka bagimu hubur na'am, oleh sekawanan onta-onta merah, onta-onta yang paling mahal. Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja, gara-gara atau sebab engkau yang mendidiknya, engkau yang mengajarinya, yaitu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki sekawanan onta-onta merah yang paling mahal. Kalau zaman sekarang, daripada engkau memiliki Alphard, daripada engkau memiliki kendaraan-kendaraan yang paling mewah. Ini kalau orang sadar. Tetapi kan orang di akhir zaman ini banyak yang tidak sadar. Ya, lebih baik Alphard, lebih baik kaya harta daripada kita ngajari orang. Itu kalau menurut kita. Kalau menurut Allah tidak. Mengapa? Oleh sebab itulah para nabi dan rasul itu diangkat derajatnya oleh Allah, yang pertama dengan keimanan, yang kedua dengan ilmu. Apa gunanya ilmu tanpa iman? Apa gunanya iman tanpa ilmu? Jadi satu paket, ilmu, iman, kemudian diamalkan. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita giat belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib, sekali lagi, wajib setiap hari, setiap saat. Al-Quran itu 30 juz, lebih dari 6.000 ayat. Coba bayangkan, 114 surat. Sudah berapa surat kita kuasai, sudah berapa ayat kita pahami. Tetapi mengapa kita ini enak-enakan saja, enjoy saja, sehingga umat Islam kualitasnya semakin rendah. Padahal menuntut ilmu itu kewajiban, kalau ditinggalkan dosa. Untuk apa Allah mengirimkan Al-Quran melalui Rasulnya kalau seandainya kita beribadah, beramal tanpa menggunakan ilmu? Untuk apa? Toh kita bisa beramal, beribadah menggunakan nafsu kita masing-masing tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla mengirimkan utusan para nabi dan rasul dibekali dengan kitab suci, firman-firman Allah, untuk dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ini sebagai pedoman, panduan untuk beramal ibadah. Lah kalau kita tidak punya ilmu, berarti amal ibadah kita itu tidak berdasar ilmu, tetapi berdasarkan hawa nafsu. Banyak orang di akhir zaman ini ibadahnya tidak menggunakan ilmu, tetapi menggunakan hawa nafsu masing-masing. Makanya kan banyak ini ibadah-ibadah sunnah yang menjadi geger. Sedangkan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu dan wajib tidak dibahas. Ini kan dolim namanya. Dolim aninaya. Na'udzubillah min dzalik.